Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Kesempatan ini saya akan sampaikan, saya akan jelaskan ya catatan kuliah Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi ET 4040 yang saya ajarkan di program studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung. Khususnya pada kesempatan ini saya akan sampaikan mengenai bab 2 ya, mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum. Khususnya ini adalah sebenarnya prinsip ilmu hukum yang harus yang saya ajarkan kepada mahasiswa suatu fakultas teknik ya. Nah ini bahan kuliah ini akan saya sampaikan di deskripsi. Silakan untuk Anda untuk mengunduh bahan kuliahnya ada di deskripsi. Jadi saya hanya menjelaskan secara sepintas yang ada di sini. Kemudian Anda bisa mengunduh bahan yang ada di deskripsi. Sebenarnya untuk mahasiswa peserta kuliah ini itu silakan untuk nanti kita pada kesempatan kelas ya, diskusi kelas bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Di dalam kelas tersebut kita akan diskusikan mengenai bahan ini untuk memperdalam lebih dalam lagi. Jadi pertama, jadi di sini yang bahan kuliah ini sebenarnya saya ambil 80% dari buku referensi yang pertama, yaitu karya dari Hans Kelsen, seorang profesor hukum di Belanda ya. Ini Essays in Legal and Moral Philosophy tahun 73 ini, saya nggak tahu ini beliau apa masih hidup atau tidak ya. Jadi di sini buku ini sebenarnya cerita tentang filsafat ya, filsafat hukum. Saya nggak tahu ini apakah di program studi atau fakultas hukum diajarkan di S1 atau S2 atau S3 ini. Tapi saya melihatnya ini penting untuk diajarkan kepada mahasiswa saya yang di program studi tekniknya, khususnya teknik telekomunikasi. Kemudian ada tambahan sedikit, yaitu buku Ismail Al-Faruqi tahun 86 ini, The Cultural Atlas of Islam. Ini adalah Ismail Al-Faruqi adalah profesor hukum ya, profesor hukum di Amerika ya, khususnya dia mendalami mengenai hukum-hukum Islam. Jadi beliau seorang Muslim yang tinggal di Amerika, warga negara Amerika, keturunan Timur Tengah ya. Dia hidup di sana sebagai seorang profesor di suatu universitas Amerika. Saya tambahkan sedikit untuk saran saya kepada mahasiswa yang ingin lebih memperdalam dari bahan kuliah ini, silakan untuk membeli ya buku dari Hans Kelsen ini. Kalau memang yang maksudnya yang berminat untuk lebih dalam lagi. Tetapi untuk yang buku kedua saya tidak terlalu menyarankan untuk membeli karena harganya sangat mahal ya. Kalau yang buku pertama ini mungkin harganya 40 ribuan lah bukunya. Tapi yang Ismail Al-Faruqi ini saya nggak tahu harganya sekitar 1 juta rupiah ya. Dan itu pun yang saya pakai dalam kuliah ini hanya salah satu subbabnya saja. Kalau yang buku pertama saya pakai secara seluruhan. Jadi pertama saya sampaikan dulu adalah kenapa kok mahasiswa teknik ya, seorang calon insinyur itu perlu belajar prinsip ilmu hukum. Jadi di sini ada 3 alasannya. Pertama, bahwa norma hukum yang berlaku di suatu negara itu wajib dipatuhi oleh semua warga negara tanpa boleh kita beralasan bahwa kita tidak tahu gitu ya. Jadi itu adalah ya, dengan demikian kita harus tahu ya, harus belajar ilmu hukum. Jadi mungkin ya menurut saya memang harusnya ilmu hukum itu secara prinsip-prinsipnya sudah diajarkan kepada anak sekolah sejak SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi saya dulu sih waktu SD, SMP, SMA tidak pernah diajari. Jadi saya nggak tahu ini mahasiswa saya ini apakah pernah diajari enggak, tapi saya asumsikan tidak pernah belajar. Kemudian kedua, ini khususnya untuk insinyur ya, mahasiswa teknik ini kan calon insinyur itu kan akan dalam suatu kesempatan merancang ya perangkat keras maupun perangkat lunak. Ini harus mengetahui dasar-dasar hukum dan referensi teknisnya ya. Kita nggak bisa sembarangan merancang tanpa tahu regulasi ataupun hukum yang berlaku di negara kita. Jadi contohnya ini mahasiswa teknik telekomunikasi saya ini, Anda tidak bisa mengadakan penelitian, membuat suatu peralatan yang menggunakan suatu frekuensi tertentu ya. Anda membuat suatu pemancar misalkan
pemancar radio, komunikasi. Ini ada frekuensi, ini Anda tidak bisa sembarangan menggunakan suatu frekuensi. Jadi ada aturan-aturannya. Anda bisa melanggar hukum ya. Jadi harus ada frekuensi berapa yang boleh dipakai ya, misalkan untuk penelitian. Kemudian juga sinyalnya kuat sinyalnya itu juga harus diatur sedemikian rupa dia tidak melanggar gitu ya. Jadi selain frekuensi juga powernya ya. Ini antara lain yang kita harus tahu. Jadi untuk bidang lain juga sama lah. Jadi regulasi aturan hukum yang berlaku di negara kita ini harus kita ketahui. Kemudian ketiga adalah masalah ya ini ya, jadi kekeliruan kita mengenai ilmu hukum ini. Kenapa ini sangat perlu untuk saya ajarkan di mahasiswa teknik? Karena kita selama ini orang IPA, ilmu pengetahuan alam ini salah memaknai ilmu hukum ya. Kita selama ini kan menganggap orang ilmu hukum hanya belajar hafalan. Ini adalah satu hal yang keliru ya. Jadi kalau saya pelajari dari buku-buku hukum, buku legal science itu dasarnya adalah penalaran dan logika. Jadi itu adalah salah satu cabang dari ilmu matematika kan, ilmu logika itu. Jadi ini dasarnya matematika. Jadi butuh kecerdasan dan untuk mempelajari ilmu hukum itu. Kemudian berikutnya kedua adalah saya sampaikan konsep norma hukum. Jadi secara definisi hukum itu adalah agregasi atau sistem dari norma-norma. Jadi norma itu adalah ya kalau kita bicara dalam suatu kitab undang-undang itu satu norma itu adalah satu pasal katakan atau satu bab dari suatu kitab undang-undang hukum ya atau regulasi. Jadi ini hukum itu adalah agregasinya atau sistem dari seluruh norma yang ada begitu. Itu adalah hukum. Jadi norm itu sendiri berasal dari kata bahasa barat tapi bahasa latinnya itu norma. Kebetulan kita kan bahasa Indonesia juga menggunakan istilah norma tersebut ya, sama karena bahasa Indonesia kan mungkin 99% ada serapan ya dari luar negeri, bahasa luar maupun bahasa di lokal. Jadi di sini menurut filsafat hukum, norma hukum itu adalah preskripsi bagi tingkah laku timbal balik antar manusia. Ini yang penting ya. Jadi preskripsi atau tingkah laku bagi tingkah laku timbal balik antar manusia. Jadi itu kenapa perlu norma hukum? Karena di dalam suatu lingkungan yang kecil maupun besar ya, itu ada manusia-manusia akan saling berhubungan. Jadi hukum itu diperlukan di dalam kaitan hubungan satu dengan yang lain ya. Jadi di sini itulah yang diperlukan ya. Jadi kenapa itu diperlukan? Kemudian juga kedua, norma mempunyai makna ketertiban atau perintah. Jadi di dalam norma hukum itu adalah ada perintah-perintah kepada masyarakat yang dilingkupi di dalam hukum tersebut ya. Ada perintah untuk ketertiban. Jadi fungsi normanya adalah memberikan perintah, memberikan kewenangan atau authorizing dan memberikan izin dan menderogasi. Nanti saya jelaskan satu persatu istilah tersebut. Dan 2, 3 jadi bab 3 ini kita pelajari mengenai inti dari studi ilmu hukum. Jadi menurut buku-buku yang saya pelajari ya, itu subjek matter dari ilmu hukum ini adalah logika. Logika ini adalah salah satu cabang dalam ilmu matematika ya. Jadi kenapa demikian? Karena ilmu hukum ini memerlukan suatu usaha untuk memaparkan, menggambarkan dan menetapkan norma-norma ya. Jadi di dalam hukum kan tadi sudah disebut agregasi dari norma. Jadi setiap norma itu yang ditetapkan di dalam suatu kitab undang-undang itu sebelum ditetapkan harus digambarkan dan harus dipaparkan, karena ini akan diberlakukan pada suatu masyarakat di suatu daerah, suatu wilayah tertentu undang-undang tersebut. Maka di situ harus ada suatu kajian ilmiah terhadapnya. Nah, ini yang diperlukan suatu ilmu logika. Jadi logika ini juga diperlukan untuk membuat preskripsi atau penentuan orden atau suatu cara berpikir yang tertentu. Gitu ya. Jadi ilmu hukum ini juga mempelajari validitas suatu norma. Nah, ini khusus di dalam kuliah ini yang nanti kita akan pelajari ya, mengenai bagaimana kita membuat norma itu menguji validitas suatu norma. Dan keempat adalah membicarakan mengenai perbedaan hukum positif dan hukum normatif. Hukum positif ini adalah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang nyatanya itu diberlakukan di satu
negara atau suatu wilayah tertentu, ya. Jadi ada aspek-aspek ancaman, ya, ancaman hukuman, apakah penjara atau denda dan seterusnya sesuai di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Kalau hukum normatif ini adalah hukum yang dia itu seharusnya, ya, berdasarkan etika dinilai itu berlakukan suatu waktu dan tempat tertentu. Memang tidak ada tidak ada suatu hukuman, ya, terhadap seorang yang melanggar secara tidak ditangani oleh polisi, ya, misalkan. Tapi hukum normatif ini memang ada di setiap negara seperti itu. Dan 25 subbab 5, ilmu hukum untuk orang-orang mempunyai kecenderungan religius. Nah, ini agak berbeda. Orang religius ini memiliki suatu hal yang khusus, ya, terhadap sesuatu yang baik dan buruk, ya. Ya, ini sangat berbeda dengan hukum, ya. Kalau hukum itu adalah masalah valid dan tidak valid. Sesuatu norma itu dinyatakan valid berlaku di suatu negara kalau dia sudah menjadi suatu hukum positif di negara tersebut, ya. Sementara orang religius itu perhatian khususnya dalam masalah baik dan buruk. Dan segala hal yang diyakininya sebagai menuruti perintah Tuhan itu baik. Kalau yang dianggap melanggar perintah Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang buruk, begitu, ya. Jadi ini adalah orang religius. Meskipun memang ada kadang-kadang sering terjadi hal-hal yang mungkin berbeda, ya. Di suatu masyarakat yang dianggap religius tapi ternyata seringkali, ya, dalam suatu usaha penetapan suatu regulasi mereka juga ternyata tidak setuju, gitu, ya. Ini contoh, ya, tahun 92 salah contoh pertama ini ketika saya tinggal di sana. Ini saya tinggal di suatu county itu adalah di Indonesia adalah kabupaten atau kota, ya. Waktu itu di Sonoma County di negara bagian California di Amerika. Itu ada orang-orang tua yang ingin mengusulkan semacam perda, gitu, ya, mewajibkan anak sekolah untuk berdoa sebelum dan sesudah pelajaran sekolah dimulai, ya. Ini orang-orang mengusulkan, ada kelompok orang-orang yang umurnya di atas 70 tahun. Mereka ingat waktu mereka dulu sekolah yang tahun 1940, 19 sampai mungkin berakhir, saya nggak tahu persisnya, 1960, 1970-an lah itu, ya. Itu mereka masuk sekolah harus berdoa dulu, sudah selesai berdoa dulu. Nah, ini di situ waktu saya tinggal di sana, saya tidak tahu kapan mulainya, itu tidak ada lagi kewajiban seperti itu, ya. Sekolah-sekolah tidak ada bahwa mulai sekolah itu doa dulu. Nah, ini orang-orang tua mengusulkan demikian, tetapi ternyata ketika diajarkan uji kelayakan atau uji ilmiahnya dan diuji kepada masyarakat di situ 90% menolak usulan tersebut, gitu, ya. Padahal ini kan orang Amerika yang mengaku orang religius, ya. Kalau kita lihat di dolar itu, di uang dolarnya kan tertera itu in God we trust, gitu, ya. Jadi kan mereka dengan kalimat seperti ini kan sebenarnya mereka itu mengaku orang religius, tapi nyatanya hal seperti itu ditolak. Indonesia juga pernah terjadi, ya, ketika ada orang tertentu yang ingin melegalkan LGBT di Indonesia misalkan, ya. Padahal itu adalah kan bertentangan dengan semua agama yang ada di Indonesia. Dan keenam, beda penyamun dan hakim. Nah, ini beda, ya. Hakim itu kalau memutuskan agar seorang penjahat ke penjara memiliki makna subjektif, itu memerintahkan agar penjahat dimasukkan ke dalam penjara. Kalau penyamun, penyamun istilah lama, maaf, ya, istilah zaman saya dulu itu adalah, kalau sekarang mungkin perampok, ya. Perampok itu memerintahkan orang itu act of command. Jadi beda, ya. Jadi dia tidak punya otoritas, jadi orang boleh membantah, ya, boleh membantah dan melawan. Bahkan di beberapa negara itu seseorang yang melawan perampok dan membunuh perampok itu dia tidak masalah. Di beberapa negara bagian di Amerika misalkan itu ada aturan, bahkan yang tempat yang tidak aman, ya, daerah-daerah yang tidak aman, seseorang yang masuk ke rumah seseorang tanpa izin itu bisa ditembak mati oleh si pemilik rumah misalkan, tapi tidak berlaku di semua negara bagian, ya. Itu ada aturan seperti itu. Jadi itu beda, ya. Kalau hakim itu tidak bisa dilawan, ya, tidak boleh dilawan, ya, karena dia memulai otoritas untuk itu. Nah, ini di dalam bidang ini, tapi juga di bidang yang khusus spesifik, misalkan itu ada regulasi, ya. Regulasi ini, maka di sini negara juga memiliki otorisasi atas regulasi yang sah untuk yang berlaku.
Dan ketujuh adalah applying organ. Ya. Law applying organ ada badan resmi berpegang dengan norma-norma yang disusun oleh legislator yang sangat penting bahwa legislator seharusnya berisi orang-orang memiliki keahlian dan integritas. Jadi law applying organ ini adalah badan resminya ya. Ini kalau ya legislatornya katakan kalau Indonesia ini DPR misalkan law applying organ ya setiap ini ya jadi apa namanya Mahkamah Agung ya kehakiman pengadilan. Kemudian juga polisi ya itu semuanya adalah law applying organ ya semuanya terlibat di dalam untuk berpegang norma yang disusun oleh legislator ini untuk melaksanakan mengimplementasikan kepada masyarakat yang adanya. Dan khusus untuk bidang telekomunikasi, lah ini di Indonesia ini pemerintah ya itu kementerian itu juga masih secara sah masih bisa mengeluarkan suatu keputusan menteri ya kementerian untuk hal-hal yang bersifat spesifik itu untuk berlaku ya. Jadi misalkan di Indonesia kan ya saya mengikuti sejak zaman tahun 80-an 90-an itu ketika regulasi pertama kita ke Indonesia baru pertama kali bikin seluler ya. Jadi ada keputusan menteri, ketetapan menteri yang dia itu berlaku untuk memasang seluler. Kemudian juga waktu itu berubah jadi 2G, ya saya lupa tahun berapa. Kemudian 3G, ya 3G itu regulasi dibuat tahun 2005, kalau nggak salah saya pernah terlibat di situ. Kemudian 4G itu saya lupa tahun 2009 atau 2010 itu regulasinya. Dan sekarang sedang disiapkan untuk 5G. Nah, ini sudah secara bertahap, ya itu sudah dilakukan. Yang ke-8 adalah beda kitab undang-undang dan buku teks. Nah, buku teks dalam buku-buku referensi ya, juga Anda sendiri sering ya kalau membaca Anda googling, baca tulisan-tulisan itu adalah termasuk di dalam teks ya. Ya, termasuk ini bahan kuliah ini adalah buku teks. Ini sangat berbeda dengan kitab undang-undang. Kalau kitab undang-undang itu kalimatnya harus memiliki satu makna ya, tetap tidak boleh memiliki banyak makna. Kalau ke dalam kalimat, kenapa demikian? Karena kalau buku teks ini kan deskriptif ya. Dan ini misalkan ini bahan kuliah ini kan deskriptif. Jadi ini menjelaskan. Dia menjelaskan mengenai apa yang saya tulis di sini, yang saya ambil dari banyak buku referensi tersebut ya. Nah, tapi kitab undang-undang ini tidak boleh. Contohnya gini, dalam buku teks boleh ditulis koruptor-koruptor seharusnya dihukum penjara. Nah, ini di dalam buku kitab undang-undang kata seharusnya itu nggak boleh, karena seharusnya ini kan bisa iya bisa tidak. Jadi dengan demikian ini tidak boleh demikian ya. Kalau memang di penjara dengan mungkin ancaman hukumannya berapa tahun dan seterusnya gitu. Kemudian ke-9 adalah beda ilmu alam dan ilmu hukum. Tadi pada subbab sebelumnya, subbab berapa tadi, itu kita membedakan antara ilmu agama dan ilmu hukum ya. Ilmu agama itu kan membedakan segala sesuatu berdasarkan baik dan buruk. Ilmu alam itu mendasarkan kepada segala hal itu kepada benar ya dan salah ya. Jadi tidak salah ya. Jadi di sini hukum alam itu umumnya bersifat dari imanensi dari suatu keharusan pada sesuatu yang sudah ada. Misal hukum Newton tentang gravitasi menyatakan sesuatu itu benar, tapi ini setelah Newton menyatakan buktikan. Jadi ini sebenarnya tidak demikian, karena sebenarnya realitas sebenarnya dari hukum Newton adalah sudah benar jauh sebelum Newton merumuskan ya, dan tetap akan benar sampai di masa yang akan datang yang relatif lama, yaitu suatu saat jika ada orang lain yang merumuskan bahwa terjadi penyimpangan terhadap rumus tersebut. Jadi ini adalah masalah hukum ilmu alam. Nah, ini adalah sangat berbeda dengan ilmu hukum. Ilmu hukum ini adalah dari norma-norma yang dinilai sah dan valid apabila dia harus ditaati. Jadi dia harus ditaati oleh masyarakat di suatu waktu dan tempat yang tertentu. Jadi demikian hukum ini tidak mungkin memiliki nilai benar atau nilai salah. Dan juga tidak ada nilai baik dan buruk begitu ya. Jadi adalah hanya masalah sah dan tidak sah. Ini yang harus kita perhatikannya. Mahasiswa saya orang teknik ini seringkali yang saya sedih sekali ada beberapa alumni ya yang harus masuk penjara ya, naudzubillah min dzalik ya, kita semua tidak ingin ya, bertentangan dengan hukum, melawan hukum, karena kita seringkali mendasarkan pekerjaan kita, apa yang kita lakukan berdasarkan itu benar dan salah. Ya, kalau benar dan apalagi baik ya, kita sebagai orang ilmu pengetahuan alam dan sekaligus religius kan segala sesuatu yang kita anggap benar dan kita anggap baik kita akan lakukan.
Tetapi seringkali itu norma hukum yang ada itu tidak boleh kita lakukan. Nah, contohnya sederhana aja kalau di dalam telekomunikasi, ini terjadi seorang manajer di operator seluler ya. Ini karena suatu saat misalkan itu dia manajer di suatu lokasi, suatu kota ya. Itu trafiknya sudah tidak bisa terlayani ya, tidak bisa melayani pelanggan-pelanggan yang ada di wilayah tersebut misalkan. Nah, ini dia akan memasang suatu BTS yang dimana spektrumnya itu bukan secara sah, belum dijadikan oleh regulator, oleh pemerintah, belum ditetapkan untuk digunakan oleh operator tempat dia bekerja. Nah, tetapi dia berdasarkan pikiran dia, ini sudah diurus ya untuk supaya digunakan frekuensi tersebut. Maka dia ya gunakan aja karena dianggap ini kan untuk melayani masyarakat, baik kan begitu. Dan juga benar, secara benar dia pasang transceiver, pemancar, BTS misalkan untuk frekuensi tersebut. Tetapi kalau dia kemudian memasang benar, itu akan ada balai monitor, ya, Kominfo akan melihatnya dan kemudian mengukurnya, ketahuan dia bisa masuk penjara. Nah, ini yang harus hati-hati. Dan jiwa dari undang-undang. Latar belakang dari pemberian kebijaksanaan yang bebas atau free decision adalah karena law applying organ yang sedang menghadapi situasi yang rinciannya belum diatur dalam kitab undang-undang. Nah, ini pernah terjadi dulu ya, entah berapa tahun yang lalu. Seorang hakim itu karena dia menghadapi ya, ada tuntutan atas orang yang menjual keperawanan gadis itu. Ini penjualan gadis waktu itu belum ada di dalam kitab undang-undang ya. Saya nggak tahu sekarang prosesnya apa sudah ada atau belum. Karena pada waktu itu belum ada, tetapi hakim ini menghadapi kasus terus, kemudian orangnya dihukum, ya, karena dia mendefinisikan keperawanan sebagai barang berharga. Jadi di sini maka dia hukum kejadian tersebut terjadi. Ini adalah free discretion. Nah, ini terjadi pengadilan. Tetapi di dalam bidang yang khusus minat teknik telekomunikasi ini sering terjadi free discretion. Yang free discretion misalkan bagaimana, apakah sekarang misalkan tahun 2021 ya. Nah, ini kan di kota-kota besar menuntut supaya 5G supaya segera dipasang gitu ya. Tetapi di wilayah Indonesia yang lain kan banyak belum ada dipasang 4G ya. Di 3T ya banyak, mungkin 50% lebih belum 4G. Kemudian ada juga daerah bukan 3T juga belum 4G. Jadi dengan demikian mungkin pemerintah pada saat ini, detik ini gitu ya, nanti akan ada perubahan, maka diutamakan dulu 4G. Ini 5G sudah dimulai persiapan-persiapannya, tetapi nanti mungkin kita tunda sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan, atau setahun ini untuk kemudian pasanglah seluruh Indonesia harus sudah 4G dulu, seluruhnya wilayahnya. Ya, karena belum 4G itu untuk kebutuhan internet sekarang kan tidak memenuhi syarat yang kebutuhan pelanggan. Bahkan 4G pun juga harus dengan bitrate yang cukup besar ya, beberapa puluh Mbps lah minimal itu untuk setiap BTS-nya. Ya, ini adalah free discretion. Kemudian berikutnya adalah adalah bagaimana kita menguji validitas bahwa suatu kalimat itu adalah menjadi norma. Ini validasi ini tekniknya disebut silogisme praktikal yang diajarkan, yang kita dapatkan pertama kali dalam buku karangan Socrates ya. Nah, ini dia memberikan contoh Socrates bagaimana menguji sesuatu pernyataan itu boleh gak dia menjadi suatu norma. Misalkan waktu itu di dalam bukunya dia menguji semua manusia akan mati. Nah, apakah ini norma atau bukan kalimat ini? Maka si Socrates mengajarkan bahwa yang diuji kita letakkan sebagai premis mayor ya. Semua manusia akan mati. Kemudian dia cari ya, Socrates mencari suatu premis minor untuk menguji. Nah, kalimat itu adalah Socrates adalah seorang manusia. Nah, begitu. Kan dia ini benar ya. Jadi premis minor yang benar. Premis minor yang benar adalah Socrates adalah seorang manusia. Ini kan benar ya. Nah, maka kemudian premis mayor dan premis minor ini digabungkan menjadi suatu kesimpulan.
kalau semua manusia akan mati itu benar, sementara Socrates adalah seorang manusia adalah benar, maka kalimatnya adalah kesimpulan dari dua kalimat tersebut adalah Socrates akan mati. Nah, kemudian kita lihat apakah betul Socrates itu akan mati. Ternyata kesimpulannya, premisnya, imperatifnya yang ini adalah valid. Jadi Socrates ini, ya dia seorang mengarang buku, dia waktu itu masih hidup, dia tahu bahwa dia akan mati. Dan ini jadi kalimatnya menjadi benar. Artinya, maka premis mayornya adalah benar, semua manusia akan mati. Tapi ada juga yang contoh misalkan tidak benar. Ya. Ini pernah terjadi suatu norma hukum di suatu negara pada zaman dahulu banget, entah berapa ratus tahun yang lalu atau berapa ribu tahun yang lalu di suatu lokasi. Ini ada norma hukum, cintailah musuh-musuh Anda. Nah ini kemudian, ini diajarkan oleh Socrates, misalkan pada waktu sebagai contoh bahwa ini tidak boleh sebenarnya menjadi norma. Kenapa? Nah diujilah, cintailah musuh Anda sebagai premis mayor. Ya. Nah diuji dengan suatu premis minor, ya, sesuatu yang dianggap sebagai valid. Setan adalah musuh manusia. Nah ini adalah suatu pernyataan yang valid ya. Nah sekarang gabungan dari kombinasi kalimat cintailah musuh Anda dan setan adalah musuh manusia adalah manusia harus berarti mencintai setan gitu kan. Cintailah musuh Anda padahal setan musuh manusia, berarti manusia harus mencintai setan. Nah ternyata kalimat manusia harus mencintai setan ini tidak valid ya. Karena ini tidak valid, maka kalimat yang diuji, yaitu kalimat premis mayor, cintailah musuh Anda, itu adalah tidak dapat menjadi suatu norma. Kemudian berikutnya konflik antar norma. Jadi norma-norma itu yang sudah ada di dalam suatu sistem, dalam hukum, ya, karena hukumnya agregat dari norma-norma, ini ternyata seringkali terjadi konflik antar satu norma dengan norma yang lain. Ya ini misalkan ini contoh-contoh yang terjadi, pernah terjadi ya masa lalu di suatu wilayah tertentu. Suatu konflik yang tidak dapat dihindari karena sifatnya total dan bilateral. Misalkan di satu tempat itu ada norma 1, cintailah musuh Anda, nomor 2, bencilah musuh Anda. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah melanggar ya, saling melanggar, vice versa. Ini berarti sifatnya total dan bilateral. Dan yang kedua, konflik ini antar norma bisa terjadi secara bilateral dan tetapi parsial. Misalkan, norma 1 menyebutkan semua manusia tidak boleh berbohong. Ya, kalau dia berbohong, dia berarti melanggar aturan hukum. Ya, hukumnya norma 1 tidak boleh berbohong. Tapi ada norma lain, ada pasal yang lain dalam kitab undang-undang. Jika dengan tujuan menolong pasiennya, dokter boleh bohong. Jadi khusus dokter boleh bohong dalam tujuan menolong pasiennya. Misalkan seorang pasien bertanya kepada dokter, dokter apakah saya bisa sembuh? Dokter ini secara sains melihat orang ini sudah tidak ada harapan, mungkin paling lambat besok sudah meninggal, maka dia akan berbohong. Oh tidak, Anda bisa sehat. Saya akan sembuhkan Anda. Ya, ini tidak menjadikan dokter itu masuk penjara atau melanggar suatu hukum. Jadi di sini adalah bersifat bilateral dan parsial. Jadi artinya apa? Ini satunya tidak boleh berbohong, satunya boleh berbohong. Berarti kan bilateral. Tetapi hanya berlaku untuk dokter, berarti itu adalah parsial. Dan ketiga adalah konflik yang dapat dihindari karena bersifat parsial dan tetapi bersifat unilateral. Nah, contohnya, ini pernah terjadi mungkin di Jerman, contoh ketiga ini. Pembunuhan berencana dilakukan oleh pelaku berusia di atas 20 tahun itu dihukum mati. Norma 2, pembunuhan berencana dilakukan oleh pelaku berusia di atas 18 tahun harus dihukum mati. Nah, ini adalah pernah terjadi di suatu negara ini, setahu saya mungkin di Jerman pernah terjadi entah tahun 1700 atau 1800. Karena hukuman mati ini kan berubah-ubah, yang sudah diderogasi, diamandemen bolak-balik di negara lain. Pernah terjadi hukuman mati itu boleh di suatu negara, kemudian jadi nggak boleh, dirubah lagi boleh, dan seterusnya. Nah ini dua norma ini adalah sebenarnya tidak melanggar. Norma 1 tidak melanggar norma 2, tapi norma 2 melanggar norma 1. Kemudian berikutnya adalah prinsip derogasi. Nah, derogasi atau amandemen ini adalah fungsi dari norma. Ya, kalau tidak ada derogasi, maka ya ini norma hukum ini adalah hukum modern itu harus ada fungsi derogasi atau amandemen. Jadi kenapa? Karena definisinya hukum tadi kan hanya
norma itu berlaku pada suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Artinya suatu hukum, suatu norma, ya, pasal-pasal di dalam kitab undang-undang itu hanya berlaku pada satu wilayah dan pada suatu waktu tertentu. Jadi dia terbuka pada suatu saat dia akan dirubah, dianggap tidak sah lagi. Nah ini jadi derogasi ini sangat penting di dalam posisi di dalam hukum, ilmu hukum. Nah ini jadi hukum itu bersifat sebagai dinamis ya. Jadi contoh derogasi di Belanda zaman dulu itu adalah pernah ya pastor atau di dalam legislator ini bisa masuk penjara seorang pastor kalau dia menikah, karena itu ada di dalam undang-undangnya peraturan hukum, tapi suatu saat kemudian dirubah, tidak lagi diatur oleh negara, itu diatur oleh gereja masing-masing. Jadi di Belanda pernah terjadi ini. Belanda kan masyarakatnya mayoritas agama Katolik. Kemudian contoh derogasi yang lain yaitu ini Jerman lagi nih ya, mungkin ya. Ini pernah ada mengenai wajib militer, ketentuan-ketentuan wajib militer yang berubah-ubah dan seterusnya. Nah, kemudian yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya norma yang derogasi berulang-ulang itu di seluruh dunia itu adalah masalah hukuman mati ya. Hukuman mati itu yang zaman dulu itu adalah dibolehkan atau di dalam kitab undang-undang. Kemudian pernah suatu saat di suatu negara itu beberapa negara dihapus ya, tidak boleh lagi orang dihukum mati. Kemudian boleh lagi, kemudian tidak boleh lagi. Kondisi sekarang itu hukuman mati mayoritas negara tidak menganut, tetapi hanya beberapa negara masih menganut. Tapi ini hukum itu dinamis ya, bisa berubah setiap saat ya, kapanpun nanti bisa berubah. Suatu saat bisa saja nanti seperti zaman dulu lagi hukuman mati itu boleh gitu ya di setiap negara. Kemudian ini derogasi banyak contoh yang lain. Ini contoh untuk orang Indian ya. Orang Indian nanti saya berikan contoh derogasi ini. Ini adalah ada norma di Amerika ini ya. Warga negara itu hanya boleh mendirikan rumah dan bangunan di atas tanah sertifikat atas nama dirinya. Tapi ada norma 2, warga Indian boleh yang nomaden boleh mendirikan bangunan bertempat tinggal tanah negara tidak bersertifikat pribadi dimanapun mereka inginkan. Ini pernah ya tahun-tahun 1800-an ya, tahun 1800-an itu masih banyak orang Indian. Mereka nggak ngerti ya, mereka nomaden, maka boleh terserah mereka mau di mana aja. Tapi sejak mungkin tahun 1900-an, saya nggak tahu persisnya tahun persisnya ya, abad ke-20 lah ya, abad ke-20 ini diderogasi lagi menjadi norma 3 ya, bahwa warga Indian itu yang mendirikan bangunan-bangunan tidak boleh di mana mereka inginkan, tapi hanya boleh di tanah-tanah negara. Jadi itu terjadi seperti itu ya. Jadi makin lama, tapi sekarang kan orang Indian makin sedikit. Jadi di setiap kabupaten itu harus ada disiapkan ya tanah negara, satu semacam lapangan. Di situ ada tanda gambar Indian sehingga orang Indian tahu bahwa mereka boleh di sini gitu ya. Tapi kalau tidak ada gambarnya itu berarti milik seseorang ya, milik pribadi, maka itu tidak boleh mereka langsung menempatinya. Dan 14 adalah moralitas dalam hukum. Nah ini yang sering ada konflik antara norma dalam suatu moralitas norma dan seterusnya. Ini sejak ribuan tahun yang lalu ya, masalah moralitas. Jadi di sini kan banyak orang yang mungkin merasa membunuh itu kan tidak boleh, tetapi masih ada misalkan hukuman mati. Nah sekarang kalau hukuman mati itu harus dilaksanakan, nah yang melaksanakannya berarti membunuh kan. Nah ini jadi ada masalah-masalah seperti ini. Ini yang tadi saya ceritakan di atas ya sebelumnya, bahwa terjadi derogasi berulang-ulang tentang masalah ini. Nah ini kalau di beberapa negara tadi sudah saya ceritakan, mayoritas itu tidak lagi memberikan hukuman mati dengan dasar ini. Dengan dasar bahwa kalau hukuman mati dilaksanakan berarti yang melaksanakan berarti kan membunuh. Nah itu kan berarti orangnya tidak mau. Kalau tidak ada orang yang mau melaksanakan hukuman mati kan tidak bisa terlaksana, maka akhirnya hukuman mati tidak dilaksanakan. Tetapi ini masalah ini bisa saja terjadi orang bisa merasa tidak masalah saya membunuh orang yang memang harus dihukum mati karena itu berdasarkan undang-undang, berdasarkan hukum yang saya percaya itu adalah sesuatu yang memang harus saya laksanakan dan seterusnya, jadi bisa berubah-ubah.
Kemudian ke-15 adalah kelemahan hukum Romawi. Hukum Romawi, zaman Romawi itu, ini derogasi atau amandemen hanya boleh berlaku 1 kali. Nah, ini suatu hal yang kelemahan karena dia mengabaikan prinsip berlaku norma misalnya fungsi dan ruang dan waktu. Ya. Kalau norma hukum itu kan prinsipnya adalah dia itu dinamis ya, tergantung ruang dan waktu. Jadi kalau dia hanya boleh dirubah 1 kali, berarti orang yang merubah itu merasa bahwa dia itu paling benar, orang sebelumnya salah dan yang akan datang harus mengikuti dia. Nah, ini terjadi secara tidak sadar kita pernah lakukan ini ya ketika Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Di negara lain Undang-Undang Dasar ya, yang dibentuk ketika negara itu merdeka, itu ketika diamandemen, Undang-Undang Dasarnya sendiri yang diamandemen tetap berbentuk seperti itu gitu ya. Sementara amandemennya dituliskan. Ya, misalkan suatu negara didirikan tahun 1700, ada Undang-Undang Dasar tahun 1700. Nah, kemudian tahun 1730 ada pasal yang ingin diamandemen, maka dilakukanlah amandemen tahun 1730. Pasal ini dalam Undang-Undang Dasar dirubah seperti ini. Maka secara keseluruhan dia tetap berlaku. Tetapi Undang-Undang Dasar yang aslinya masih tetap berbentuk aslinya. Kenapa? Karena orang yang merubah tahun 1740 tadi sadar bahwa barangkali nanti di 10 tahun yang akan datang, yang kita rubah ini akan kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar yang tahun 1700 begitu. Nah, jadi dengan demikian orang itu, rakyat itu tetap tahu bahwa Undang-Undang Dasar asalnya seperti ini, yang berubah seperti ini, nanti ada perubahan-perubahan seterusnya di pasal yang lain atau pasal itu kembali lagi kepada yang dasarnya. Nah, di sini di Indonesia kan saya lihat di buku-buku pelajaran anak sekolah ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu yang diajarkan kepada mahasiswa murid sekolah itu kan Undang-Undang Dasar sudah dilakukan perubahan ya, jadi sudah dirubah. Jadi Undang-Undang Dasarnya sendiri dirubah, tidak ada lagi yang disebut Undang-Undang Dasar 45, ada amandemen-amandemen. Jadi caranya menuliskan Undang-Undang Dasar itu tidak dipisahkan antara Undang-Undang Dasar 45 yang aslinya dan amandemennya. Amandemennya kan juga beberapa kali, amandemen pertama tahun berapa, amandemen kedua berapa. Seharusnya itu amandemennya saja yang dituliskan di situ, entar Undang-Undang Dasar tetap seperti itu. Artinya menunjukkan bahwa orang yang melakukan amandemen itu merasa bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu salah dan saya benar dan saya selalu benar. Nah, gitu ya. Jadi itu seperti itu. Padahal kalau mereka melakukannya amandemen itu dengan cara-cara yang bahwa dia sadar bahwa sebenarnya saya sekarang merasa benar, tetapi barangkali 10 tahun yang akan datang orang merasa bahwa yang dilakukan oleh saya salah, mereka silakan untuk melakukan amandemen lagi, mengembalikan ke yang pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang sebelumnya, ataukah mungkin orang lain nanti melihat pasal yang lain yang belum diamandemen oleh yang sekarang akan diamandemen, bisa saja begitu. Kemudian 16 analogi yang menyesatkan. Nah, ini terjadi seringkali ya di masyarakat, contoh-contoh di Indonesia ini seringnya. Masyarakat ini akan menghakimi seorang hakim yang membuat keputusan berbeda atas 2 kasus. Ya, kasus A dan kasus B. Ini sama-sama korupsi atau sama-sama maling ya. Ini masyarakat melihatnya adalah sama atau mirip, tapi hukumannya berbeda. Nah, ini adalah analogi yang menyesatkan yang sering dilakukan oleh masyarakat, yang tidak boleh sama sekali terjadi pada diri seorang hakim. Ya, jadi di sini seorang hakim tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi di sini analogi yang menyesatkan ini bisa terjadi karena masyarakat tidak tahu ya fakta-fakta di pengadilan yang terungkap pada kasus A dan kasus B itu tidak sama. Kelihatannya sama, si A membunuh, si B membunuh, tetapi atau si A korupsi, ini yang seringkali A dan B korupsi. Tetapi di fakta pengadilan kan akan terungkap di pengadilan fakta-fakta yang terungkap yang kasus A dan kasus B itu beda ya. Beda sama sekali. Jadi dengan demikian keputusan hakim di kasus A dan kasus B berbeda. Tapi masyarakat bisa saja menghakiminya ya. Ini kenapa kasus yang B misalkan dihukum atau bebas bahkan ya. Sementara kasus A dihukum korupsi sama sanggurin, yang ini bahkan masyarakat melihat dari jumlah uangnya ini lebih besar kok malah bebas, atau lebih besar hukumannya sama dan seterusnya. Jadi ini analogi yang menyesatkan
yang bisa terjadi di suatu masyarakat yang tidak boleh terjadi pada seorang hakim ya. Kemudian ada logika yuridikal ya, ini para hukum dunia berbeda pendapat tentang apakah ilmu hukum sebenarnya ilmu logika secara umum atau logika yuridikal. Nah ini ada beda ini ya. Ini beberapa pakar hukum seluruh dunia. Ada yang bilang bahwa tadi seperti saya mengulang-ulang di awal, bahwa ilmu hukum itu belajar berdasarkan logika, ilmu logika berdasarkan ada cabang dari matematika. Tetapi ada yang berpendapat lain bahwa sebenarnya logika hukum itu beda dengan logika matematika yang mereka sebut sebagai logika yuridikal. Nah ini saya akan melepaskan diri dari diskusi atau pertentangan itu karena saya tidak pada tempatnya untuk tidak merasa ahli dalam bidang ini. Dan prinsip-prinsip hukum Islam ini saya tambahkan sebagai bahwa di sini hukum Islam itu menjadi bidang kajian di negara barat ya. Ini kenapa saya ajarkan di sini karena hukum Islam atau ilmu fikih itu kajian di negara barat ya, di Amerika Serikat. Ini saya ambil dari buku karangan Ismail Al-Faruqi, itu seorang profesor keturunan Timur Tengah, seorang Islam yang berada di Amerika. Ini profesor ilmu hukum, cuman dia bidangnya hukum Islam. Ini jadi bahan kajian, makanya saya ajarkan juga di sini. Ya, ini hukum Islam itu mempersyaratkan bahwa suatu norma harus mengacu pada 5 syarat tercapainya tujuan penciptaan manusia oleh Allah, ya, oleh Tuhan. Ya. Tuhan ini menciptakan manusia, ini ada tujuannya menurut Ismail Al-Faruqi. Ini adalah 5 hal. Ada ketentuan Tuhan seperti terkandung dalam Al-Quran selalu dapat diketahui dimengerti oleh manusia. Nah gitu. Jadi bahwasanya menurut penelitian profesor ini di dalam Al-Quran sebenarnya selalu bisa dapat dimengerti oleh manusia. Cuman masalahnya adalah banyak ayat yang belum bisa dimengerti saat ini, begitu ya. Ada yang bahkan belum bisa dimengerti oleh suatu masyarakat di kalangan tertentu, di kalangan lain dimengerti. Nah ini prinsipnya. Kemudian kedua, manusia harus mau dan mampu bertindak mengaktualisasi ketentuan Tuhan. Jadi karena itu bisa dimengerti, maka manusia harus bisa melaksanakan itu. Nah ini ya, jadi ini jangan dikira bahwa mungkin orang Indonesia agak merasa aneh dengan hal ini. Ini di negara Amerika itu ini kajian terhadap Quran, terhadap hukum Islam itu adalah terbuka, bersifat terbuka ya, hukum Islam ini. Kemudian alam dan ciptaan Tuhan dapat diubah melalui perbuatan manusia. Nah, ini di dalam akan menurut si Ismail Faruqi. Ismail Faruqi ini hafal 30 juz ya, semua ayat Quran dia hafal. Jadi dia tahu persis ayat yang mana di Quran yang menyatakan ini dan seterusnya. Dan sifat syariat Islam menurut Ismail Faruqi terdiri dari 2 hal. Yang satu adalah hukum yang sudah tidak bisa dirubah karena ada teksnya ya. Orang tidak boleh makan babi misalkan ya. Itu sudah ada teksnya, jadi orang tidak boleh merubah bahwa menjadi suatu saat menjadi boleh. Dan ada yang kedua, hukum yang dapat dirubah karena tekstualnya tidak terdapat di Quran ya. Banyak contoh-contoh itu. Kemudian proses penentuan hukum Islam itu ini ijma dan qiyas. Nah, ini oleh Ismail Faruqi dia menyatakan bahwa ini buku dia itu sangat dibaca ya, dipelajari dan dalam diskusi bagi ilmu hukum yang secara umum ya. Jadi kemudian juga ini akhirnya dipakai juga oleh orang-orang barat cuman dengan istilah-istilah yang berbeda ya. Ijma adalah kesepakatan orang-orang yang dianggap sebagai ahli. Nah, ini kesepakatan orang ahli. Jadi di Amerika juga demikian dipakai, cuman saya lupa istilahnya, bahwa kalau menetapkan suatu norma, itu harus disepakati orang-orang ahli itu dipertemukan untuk dicari kesepakatannya. Kemudian ada masalah qiyas, ya, menempatkan suatu norma baru itu harus berdasarkan ijma, equivalensi, di mana faqih tidak lagi bisa melakukan ijma, ya, gitu. Ini qiyas, ya. Ini juga dilaksanakan di Amerika ya, di negara barat, cuma dengan istilah-istilah mereka. Benar usul fikih. Nah, usul fikih ini ada 7 hal. Nah, ini kalau di negara barat tidak diterapkan semuanya, tetapi secara umum juga diterapkan. Usul al-fikih adalah suatu ilmu untuk mensistematikan perkembangan hukum untuk menghadapi situasi dan problem baru untuk melembagakan penyelesaian secara kontinu terhadap hukum Islam. Hukum di sini dalam pengertian hukum yang tadi ya, jadi hukum yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu, pada suatu wilayah tertentu. Jadi meskipun ini namanya hukum Islam, tetapi oleh orang Barat itu ya kata Islamnya sudah tidak digunakan, sudah
hukum ya, secara norma hukum aja, hukum negara. Jadi prinsip usul fikih ini pertama yang paling ini adalah at-tamasuk bil asal ya. Segala hal yang bermanfaat adalah absah dan membawa mudarat tidak sah. Ini secara umum prinsip pertama ya. Ini dimanapun dipakai ya. Istisab bil hal adalah suatu hukum menyatakan tetap berlaku sampai dengan ada mempertanyakan hakikat manfaatnya ya. Jadi itu kalau hukum itu harus tetap ya, akan hanya bisa dirubah kalau satu-satunya kalau ada orang ingin tanya ini, kenapa ini hukum itu seperti itu? Apa ini memang benar bermanfaat? Nah ini kalau sekarang saya bertanya ini kayaknya tidak bermanfaat ini suatu norma ini ya, suatu pasal undang-undang harus dirubah. Maka ada ahli-ahli seperti ini akan didiskusikan, dibicarakan untuk merubahnya misalkan. Benar al-masalih al-musalah. Manfaat dipandang absah jika diketahui bahwa syariat telah memapankannya. Ya. Jadi suatu hal itu bahwa dia bermanfaat apa tidak, kalau selama dia belum ada di dalam suatu norma hukum, ya dia belum sah dianggap sebagai manfaat. Ya. Masyarakat menganggap ini bermanfaat, tapi kalau itu tidak ada di dalam hukum, maka dia di dalam norma hukum atau pasal undang-undang berarti tidak sah sebagai manfaat di negara itu. Dan ad-darai, ya, keabsahan suatu hukum dipengaruhi manfaat mudarat dari tujuan akhirnya. Ya, al-istiqra, an-nakis, al-istisan dan al-urf wal adah dan seterusnya ya. Ini dan yang terakhir ini adalah kearifan lokal ya, adat dan praktek keperbuatan maafan suatu daerah dapat menjadi sumber hukum yang absah. Jadi contohnya tadi di Amerika adalah masalah orang Indian ya. Di Australia juga itu adalah ada masalah orang aborigin ya, orang suku asli di sana itu juga diperlakukan seperti orang Indian di Amerika. Jadi kearifan lokal di sana itu adalah artinya adalah menghormati orang-orang yang katakan orang-orang asli lah, penduduk setempat asli yang minoritas. Ya ini beda mungkin di Indonesia ya. Kearifan lokal ini kalau di negara barat itu maksudnya adalah diterapkannya suatu aturan khusus untuk orang-orang minoritas ya. Ini ada kearifan lokal, bukan untuk orang mayoritas. Baiklah, saya kira kuliah kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas segala